alat-alat yang kita pakai untuk bersuci. Mari kita sudah bahas tentang kemarin kita sudah bahas tentang wudu, tentang air ya, macam-macam air. Ada air mutlak, sudah juga kita bahas tentang pembagian-pembagiannya. Ada air tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'malu. Masih diingat semua ini? Masih diingat? Masih? Kalau air mutlak itu ada berapa kemarin? Ada 7. Yang pertama apa? Air apa? Air apa yang pertama apa? Air apa? Air mata air, apa lagi? Air hujan, air embun, air apa lagi? Air salju, air sungai, air sumur, satu lagi air laut ya. Jadi inilah yang disebut dengan air mutlak, dan inilah juga yang masuk ke dalam pembagian pertama air tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'malu. Ya boleh, jadi air ini suci dan mensucikan dan tidak makruh dipakai. Kalau air yang makruh dipakai air apa kemarin? Yang bagian kedua, tahirun mutahhirun makruhun isti'malu. Air mustamal. Air apa? Air musyammas. Apa itu air musyammas? Musyammas dari kata syamsun. Ya, air yang panas gara-gara sinar matahari, dan tempatnya itu, wadahnya itu adalah bejana dari apa? Dari logam ya. Kemudian air tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Apa contohnya itu? Suci bisa diminum tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Apa itu? Air kopi, apa lagi? Air kelapa, air apa lagi? Air yang dipakai bersuci, apa istilahnya tadi? Musta'mal. Apa lagi? Apa lagi? Contohnya, yang suci boleh diminum tetapi ghairu mutahhirin, tidak bisa dipakai bersuci. Air kopi, air teh, apa lagi? Apa lagi? Air apa? Termasuk juga air yang bercampur dengan sabun. Ya, air yang bercampur dengan sabun. Ya, jadi kalau ada air yang bercampur dengan sabun, itu hati-hati. Makanya itu mungkin kalian pernah dengar itu penjelasannya Gus Baha kan? Gus Baha itu pernah mengatakan kalau kita mandi wajib, selesaikan dulu mandi wajib kita baru pakai sabun. Ya, jadi sudah basah semua badan baru kita pakai sabun. Ya, jadi basah semua badan, sudah terkena semua air badan baru kita pakai sabun. Kenapa? Karena kapan misalnya pakai sabun dulu dan masih ada badan yang belum basah, itu kemungkinan besar air yang kita pakai itu menjadi air yang tidak bisa mensucikan. Itu ingat baik-baik itu, ya. Itu kemudian yang terakhir adalah air yang bernajis. Air apa itu? Kalau air kencing itu bukan lagi air bernajis, air najis, ya. Tapi air yang kena najis. Kemarin ada istilah dua kullah, air yang 2 kullah. Berapa itu ukurannya? Ya, 60 kali 60 kali 60, bukan 60 meter, 60 cm. Ya, bagus ya. Jadi alhamdulillah sudah diukur kolam air di rumah tak? Oh, enggak ada. Ya, kalau masjid-masjid yang dulu itu mereka itu pasti pakai kolam yang besar. Itu karena mereka biasanya melihat dari segi fikihnya. Ya, karena kalau air yang di bawah 2 kullah kena najis sedikit saja, berubah atau tidak berubah, itu pasti
dianggap bernajis. Tapi kalau air dia di atas 2 kullah, itu tadi yang wadahnya itu air itu panjangnya itu 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, atau kalau misalnya di liter itu 216 liter, maka itu kalau kena najis nanti dianggap bernajis kalau berubah salah satu sifatnya, ya. Kalau air banyak, jadi kalau air banyak ingat baik-baik ya, kalau air banyak ada tai cicak masuk, seandainya misalnya tidak berubah itu air itu, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, atau tidak berubah warnanya, maka itu tidak apa-apa. Kasih hilang saja itu tai cicak, ambil saja jepu iro tai cicak, kasih keluar dari air, itu tidak ada, bisa. Tetapi kalau ember saja kita pakai, misalnya santri misalnya kurang air, ya sekarang kan banyak itu daerah-daerah utara itu kurang sekali air. Jadi kita ini sudah ambil air, simpan, sebentar saya mau pakai berwudu kalau subuh ini. Kita simpan di kamar tak. Ternyata apa yang terjadi? Ketika kita bangun, ada teh cicak di situ. Kita yakin sekali teh cicak di situ karena ada hitam dan putih. Ada hitamnya, ada putihnya di situ. Wah, teh cicak ini. Itu. Kalau air kurang dari 2 kullah, misalnya satu ember saja, berarti ini air ini harus dibuang saja. Yang kau pakai sikat gigi, yang kau pakai berwudu, cuci muka dan lain-lain sebagainya, langsung buang saja, tidak bisa dipakai, ya. Ya, sekarang kita lanjut, ya. Kita lanjut. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Ya, fardunya wudu itu ada 6. Ya, fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Inda guslil wajhi, ketika membasuh wajah. Kenapa kita tidak berniat? Kapan kemudian orang berwudu? Yang mana yang dibasuh duluan? Tangan. Kenapa orang tidak berniat ketika tangan? Karena sunnah. Jadi itu yang namanya niat itu, ingat baik-baik ya. Kenapa niat itu harus di wajah? Karena yang wajib itu kita basuh itu ketika berwudu itu adalah wajah. Yang wajib kita basuh adalah wajah. Ini wajah. Maka itu di dalam Al-Quran di juz 6 itu surah An-Nisa itu dikatakan Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, itu wajah dulu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai siku. Apalagi? Wamsahu biru'usikum, kepala. Ya, apalagi? Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Selain daripada pembasuhan itu adalah sunnah. Jadi kalau kita cuci tangan itu sunnah. Di sinilah kita bahas yang mana yang fardu. Apa itu yang disebut dengan fardu? Fardu itu wajib, harus dibasuh. Kalau sunnah seandainya tidak dibasuh tetap sah wudu. Jadi kalau sunnah itu tidak dibasuh tetap sah wudu, cuman kurangi pahalanya, ya tidak sempurna. Ya, yang pertama adalah furudul wudu'i sittatu asya, an-niyatu, niat inda ghusl wajhi, ketika kita membasuh wajah. Coba lihat ya. Jadi kalau membasuh wajah itu dari sini sampai sini. Kemudian di sini juga. Ada biasa orang berwudu seperti ini ya. Atau tidak basah di sininya. Apalagi kalau perempuan misalnya, siapa tahu misalnya tidak ada tempat wudu khusus untuk perempuan, misalnya dia masih pakai apa? Pakai kerudung, asal begini saja. Tidak boleh, itu harus sampai sini ya. Ini pelipis, ini harus kena di sini sampai di bawah dagu di sini. Ini. Ya. Jadi harus itu di sunnahnya itu dari atas ke bawah. Jadi dari atas begini turun ke bawah. Ya, karena sifatnya air itu dari atas ke bawah. Itu, ya. Itu harus semuanya. Kalau perempuan misalnya, kalau perempuan yang tebal-tebal bedaknya, usahakan sebelum pakai bedak itu berwudu memang nih. Apalagi kalau misalnya mau pengantin, mau hadiri pengantin. Biasa kan perempuan itu baru acaranya pengantin kan biasa sudah maghrib, ya. Tapi modenya mulai dari jam 4
Itu mau demi biasa itu kalau misalnya keluarga pengantin tuh, mau demi. Itu kan kalau misalnya bisa-bisa kalau misalnya dia tidak berwudu, acara pengantin itu biasanya dari maghrib, nalewati isya. Bagaimana salat maghribnya? Jadi kalau misalnya perempuan mau pergi ke pengantin dan harus pakai make up yang tebal seperti itu, dan berwudu memang maki dulu. Berwudu memang dan jangan laki-laki yang kerja karena batal gitu wudu tak. Itu ada biasa kan ya yang mau make up itu laki-laki walaupun gayanya seperti perempuan, tetap batal wudu tak. Gitu ya. Ya. Jadi yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah waghaslul wajhi, membasuh wajah. Inilah tadi saya bilang, jadi wajah itu sini sampai sini, ini sampai sini. Ya, itu semuanya harus basah. Jadi kalau kita yang perempuan dan laki-laki jangan cuma di depan, ya, tapi semuanya. Itu dia dikasih basah. Kemudian selanjutnya waghaslul yadaini ilal mirfaqain. Jadi mencuci tangan sampai siku ini sampai sini. Biasanya dikasih lebih satu genggaman. Itu. Jadi banyak itu orang biasa begini ya. Tidak basah di sininya. Jadi perhatikan sunnahnya itu kalau tangan kanan yang dibasuh, tangan kiri di bawah. Mulai dari awal, misalnya ambil maki air begini. Baru putar ini tangan kiri naik ke atas begini. Tuh? Ya, itu. Jadi kena dibawa sini, baru putar ke atas, baru ke begini. Ya. Coba praktik dulu semua. Coba. Coba. Begini, tangan kirinya dibawa. Ini kan ada air di sini dikasih mengalir, kasih begini, kemudian putar begini. Ya. Itu hebatnya itu Islam itu adab-adab tetap dijaga. Itu tangan kanan di atas. Kalau tangan kiri, kalau misalnya kita pakai jam tangan, buka jam tangannya ya. Ada juga biasa orang pakai jam tangan berwudu, tapi agak susah itu karena harus basah semua. Dikasih dikerang. Lebih baik buka saja. Jadi kalau tangan kiri, tangan kanan di atas. Ini adab ini. Tangan kanan di atas, kemudian putar begini, itu. Ya. Kita biasa begini-begini ya. Kalau saya begitu-begitu, bisa. Tetapi hilang itu adabnya. Itu hebatnya itu ulama-ulama terdahulu itu. Kalau kita, mungkin kalian baru dapat ini. Itu dalam kitab itu. Bagaimana mendahulukan yang kanan. Ya kata-katanya kan di situ sunnahnya itu wudu mendahulukan yang kanan. Itu yang dimaksud dengan mendahulukan. Biarpun misalnya pembasuhan tangan dia tetap di atas awalnya. Kanan di atas itu 3 kali. Kemudian kalau kiri dia di atas begini. Itu ya itu harus basah di sini karena batasnya itu di sampai sini ya, batasnya semua sampai sini. Kemudian selanjutnya wa mashu ba'di ra'si, membasuh sebagian kepala. Jadi membasuh itu ya. Seandainya misalnya kita naik motor kemudian tabrakan, diperbangi di sini itu ya diperbangi sini, tak bisa di sini samping. Bisa di sini. Cuman di dalam kitab itu disunnahkan di ubung-ubung. Di bagian sini karena orang-orang mukmin nanti itu akan dicabut nyawanya itu lewat sini. Lewat ubung-ubungnya. Itu salah satu yang memudahkan nyawa kita. Itu tidak terlalu susah itu nyawa berpisah dengan tubuh itu kalau kita sering membasuh ketika berwudu. Itu kalau orang kafir itu dari langsung dicabut dari belakangnya. Itu ada juga yang dicabut dari kakinya. Itu yang paling enak itu kalau dicabut dari sedikit-sedikit. Kenapa? Karena itu sakit yang paling mengerikan itu ketika sakaratul maut. Itu di dalam satu kitab itu dijelaskan Nabi Musa alaihissalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Miraj itu ketemu dengan Nabi Musa, kan banyak sekali percakapannya itu dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa yang minta kurting-kurting salat. Entah? Naiki Rasulullah dikasih 50 salat, turun ke Musa, berapa dikasih? Dikasih ke ini salat wajib 50 kali. Kata Nabi Musa, tidak bisa. Saya saja ini umatku besar-besar kuat-kuat 2 kali salat saja setiap hari, tidak bisa.
naik lagi minta. Jadi begitu ya. Dikurangi 5. Nabi Musa mengatakan naik lagi, minta lagi kekurangan. Jadi banyak sekali itu percakapannya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa bercakap dengan Rasulullah, itu Nabi Musa itu sering begini. Itu dia sering begitu. Jadi ditanya sama Rasulullah kalau dalam kitab ini ya. Ditanya, wahai Nabi Musa, kenapa itu selalu kita kerek-kerek begitu? Apa dia bilang? Ini sudah ribuan tahun ini saya mengalami sakaratul maut, sampai sekarang masih terasa itu. Masih terasa pahitnya itu sakaratul maut. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana memang itu? Sakitnya itu yang disebut dengan sakaratul maut. Perumpamaannya, katanya Nabi Musa, perumpamaannya itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Biasa gitu kalau misalnya orang kurban, lihat di situ. Kalau ada sapi yang dikuliti, mati lagi tuh, nah lain-lain dirasa bagaimana itu. Berpisahnya itu nyawa dengan tubuh itu sangat luar biasa sakitnya. Nah, makanya kalau orang mukmin itu lewat sini, itu sedikit itu ditarik sambil diperlihatkan memang tempatnya di surga supaya teralihkan. Nah itu, jadi kita itu kalau orang mukmin insyaallah semoga kita semua ini husnul khatimah. Ya, kalau orang mukmin itu supaya mereka teralihkan, itu tempatnya itu di surga itu diputar ki. Jadi kayak ada mungkin video di depannya, lihat nanti tempatmu ini. Ini santri-santri yang belum menikah, banyak bidadari nanti yang tunggu. Atau ada buah-buahan, ada istananya dan lain-lain sebagainya, sehingga itu tidak narasa itu ditarik tanunya. Dan itu juga ketika Rasulullah SAW mendengarkan itu perkataannya Nabi Musa, itu Rasulullah meminta kepada Allah semua sakitnya itu sakaratul maut, semua umatnya itu ditanggung sama beliau. Beliau minta itu supaya ditanggung sama beliau. Bayangkan itu Rasulullah ya, maha rahmatan lil alamin. Dia mau semua, saya saja yang tanggung semua. Ya, kita lanjut lagi. Jadi itu wa mashu ba'dur ra'si. Jadi sebagian saja kepala. Walaupun ada sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'i misalnya itu menganggap sunnah, kalau mazhab Maliki itu harus begini. Begini baru kembali. Jangan begini saja, tapi harus begini baru kembali. Itu, ya. Itu kalau mazhab Maliki. Tetapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sunnah yang begitu. Disunnahkan. Cuman kalau di Indonesia agak kurang bagus. Bukan bilang kurang bagus bagaimana, karena kalau di Indonesia itu kelembapannya tidak terlalu bagus. Kalau di Arab itu kalau basah cepat sekali kering. Makanya itu ada biasa orang mengatakan kalau naik ke Mekah, bilang 5 hari aku pakai bajuku ini tidak kotor-kotor. Tidak sama kalau kita di Indonesia, baru-baru kita sudah mandi, masih basah-basah kita masih pakai handuk, keringat mungkin lagi. Kepanasan, gerah dan lain-lain sebagainya. Itu kenapa? Karena memang kita tropis itu. Makanya itu kalau misalnya kita basuh itu ya, ini menurut keterangan guru-guru kita, kalau kita mau pakai basuhan yang besar seperti itu, kemungkinan besar songkok kita itu kediang. Itu mudah sekali itu karena air bercampur dengan keringat. Kalau perempuan kudunya itu pasti ada hitam-hitamnya itu. Kediang jamuran ki. Itu. Kenapa? Karena itu. Makanya di depan saja, sedikit saja. Itu pun biasa sedikit begini, bagian sininya yang kediam. Atau itu. Nah, tapi kalau misalnya mau dilaksanakan lebih bagus lagi karena sunnah. Kalau dalam mazhab Maliki itu wajib. Ya. Kemudian selanjutnya, wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Ya. Ghaslur rijlain ilal ka'bain. Ya. Mencuci kaki sampai mata kaki. Itu harus basah semua itu. Itu bagian anggaplah ini kaki ini bagian tumit di belakang itu paling sering tidak basah. Ada biasa orang itu kalau berwudu, nah kasih begini-begini kakinya. Kasih begini-begini. Begitu. Itu berbahaya sekali. Itu bahkan ada hadisnya itu Rasulullah SAW itu mengatakan salah satu penyebabnya orang disiksa kubur gara-gara tumitnya. Itu. Kenapa tumitnya? Tidak dia basah. Tidak basah ketika dia ketika dia berwudu. Itu harus basah semua itu. Mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Ingat baik-baik itu. Itu apalagi kalau misalnya yang
sering bepergian atau yang sering pakai celana levi's, no? Atau pakai celana yang ketat-ketat, itu kan biasa. Nggak enak kalau apa? Kalau sampai jadi posisinya itu kalau menunduk ya. Jadi perbaiki ki. Kemudian yang terakhir adalah wat tartibu ala ma dzakarnahu. Tertib dengan apa yang sudah kita jelaskan. Jadi tidak boleh itu cuci tangan dulu sampai sampai siku. Baru aja lagi. Sudah itu kaki dulu, baru kepala lagi. Harus tertib. Harus wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Harus tertib itu. Tidak boleh diselang-seling dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah. Jadi sudah ditahu ya. Beda itu pahalanya orang yang tahu fardu wudu dengan tidak. Sekali lagi, beda itu pahalanya orang yang tahu fardu wudu dengan tidak. Kan ada orang biasa ditanya, apa itu fardu wudu? Mencuci telinga, Ustaz. Itu kan. Jadi selain daripada pembasuhan yang kita jelaskan tadi, itu adalah sunnah. Di sini juga pentingnya sebenarnya kita ketahui. Kalau ada keadaan, contoh misalnya sedikit air. Contoh misalnya ada air, sedikit sekali air. Misalnya segini aja air ini. Nah kita mau berwudu, ini bisa dipakai berwudu. Cukup masing-masing satu kali pembasuhan. Langsung saya ambil sedikit. Basam itu, kalau basah satu, ambil lagi sedikit. Tangan sampai siku. Nah, satu kali. Yang wajib-wajib saja. Kemudian kepala. Kemudian kaki sampai mata kaki. Kemudian satunya lagi selesai berdoa maki. Begitu juga kalau misalnya sudah masuk jamaah, itu disunnahkan ya. Ini terjadi kan, ada sunnah jamaah, ada sunnah wudu. Itu didahulukan sunnah jamaah. Jadi kalau misalnya Ustaz Muhadi misalnya sudah imam, ya Allahu Akbar, kita masih berwudu, kita cepat-cepat nih. Bisa itu wajibnya saja kita ambil. Itu. Di situ nih gunanya kita harus mengetahui yang mana fardu, yang mana sunnah. Itu sudah ditahu itu. Apa yang pertama tadi fardunya? Niat. Yang kedua membasuh muka, mencuci muka. Kemudian yang mencuci tangan sampai siku. Kemudian yang keempat membasuh sebagian kepala. Kemudian yang mencuci kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib. Di sinilah biasa ada teka-tekinya itu ulama bilang fardu wudu yang tidak kena air itu apa? Niat dengan tertib. Itu. Jadi ada fardu wudu yang tidak kena air. Apa itu? Niat dengan tertib. Niatnya di sini yang diajarkan sama kita itu di dalam kitab juga ada nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgari fardan lillahi ta'ala. Jadi saya berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil ya fardu karena Allah taala. Jadi itu yang diucapkan itu di dalam hati ketika kita berwudu. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgari fardan lillahi ta'ala. Ya, sudah dihafal semua ini? Sudah? Sama-sama. 1, 2, 3. Ya, jangan tak balik. Siapa tahu hadasil akbari. Kalau hadasil akbari apa itu? Hadas besar untuk mandi wajib. Ya, nanti kita itu perlu itu dibahas itu mandi wajib itu. Ini wudu ini. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu beliau menjelaskan bahwa la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salatnya orang yang tidak ada wudunya atau tidak sah wudunya. Jadi ini wudu ini harus kita usahakan untuk sah. Itu, ya. Jadi jangan sembarang membasuh dan lain-lain sebagainya. Ada biasa orang ya seperti itu biasa. Inilah gunanya kita belajar baik-baik. Ya, saya kira sampai sini ada yang mau tidak usah dulu kita bahas ini sunnahnya karena panjang sekali. Ini kita bahas dulu tentang fardunya ya sedikit-sedikit, biarpun sedikit yang penting betul-betul dipahami ya. Jadi sekali lagi fardu wudu itu ada 6 ya.
4 kena air, 2 tidak kena air. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Iya, tidak apa-apa. Ya. Sementara junub atau sudah junub? Sementara junub atau sudah junub? Nah, ini bahasa fikih ini. Ya, sementara junub. Ya. 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 Jadi orang yang junub, misalnya malam hari langsung mimpi lain-lain, itu. Apa yang akan kita laksanakan ketika kita tidak menemukan air? Tapi ini wajadah, menemukan air. Itu di dalam fikih itu bukan misalnya bangun tidak ada air. Itu harus cari dulu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan baru memberi kesimpulan tidak ada air adalah mencari dulu. Jadi sudah mau cari misalnya di sini, woi diperiksa satu-satu kerang, keluar di situ. Siapa tahu ada jika kenalan tetangga bisa meminta tolong. Tidak ada betul ini, satu kompleks tidak ada air. Pada saat itu disitulah dibolehkan untuk tayamum. Jadi perlu diketahui ada biasa orang itu mengatakan tayamum itu bukan orangnya. Biasa orang berpemahaman bahwa tayamum itu untuk wudhu saja, pengganti wudhu. Jadi tayamum itu pengganti mandi juga. Mandi wajib. Kalau tidak ada air ataukah misalnya kita dalam keadaan sakit dan dokter mengatakan tidak boleh kena air. Ya, yang kita bilang saja, kayaknya tidak bisa kena air ini. Itu karena kedinginan saja, langsung mau tayamum. Tidak bisa. Itu harus betul-betul orang yang ahli yang mengatakan bahwa kita tidak bisa kena air. Misalnya orang yang kena cacar. Orang yang apalagi demam tinggi, ya tipes dan lain sebagainya yang memang tidak bisa kena air. Kalau misalnya kayak gatal-gatal kayak purakang itu tidak bisa kena air, itu sakit juga tapi sakit lain, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi justru ya kita akan bahas juga nanti di sini di wudhu, tapi nanti mungkin saya akan ulangi. Justru itu awalnya itu ayat tentang wudhu atau ayat tentang tayamum itu sambungannya tadi itu ayat tentang wudhu itu turun itu kenapa? Gara-gara orang yang junub. Jadi ada dulu itu sahabat, ya dia junub, ya melakukan hubungan suami istri, kemudian junub, tidak ada dapat air. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke padang pasir, dia guling-guling dirinya situ, guling-guling dirinya. Gitu. Kemudian sudah itu masuk sebagian riwayat mengatakan masih pergi salat. Jadi kentar sekali itu gosang-gosang rambutnya. Kentar sekali, banyak sekali melengket itu pasir-pasir karena dia di padang pasir itu. Tanyalah sama Rasulullah, dari mana? Bilang, ya Rasulullah, saya itu tadi malam junub, kemudian tidak ada air. Jadi saya melakukan seperti ini, saya guling-guling di pasir. Turun tadi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Ketika kamu junub dan tidak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik. Nah itu, ya jadi bukan cuma wudhu itu yang bisa diganti dengan tayamum. Nanti kita bahas juga insyaallah setelah wudhu. Di sini mungkin tadi yang saya lupa untuk bahas, apa perbedaannya najis dengan hadas? Ada yang tahu? Apa perbedaannya najis dengan hadas? Apa? Nah ini kan jadi perlu diketahui, najis itu kelihatan ada bendanya. Misalnya ada teh cicak di sini, kelihatan ini najis ini, ada bendanya, atau ada sifatnya juga, ada baunya, ada warnanya, ada rasanya kalau mau kirasai, itu. Jadi itu najis namanya. Atau misalnya ada kan najis itu terbagi 3, betul? Najis apa yang pertama? Mukhaffafah, najis kecil. Najis
mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah? Ringan. Satu aja itu najis mukhaffafah ya. Air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan konsumsinya itu adalah ASI saja, tidak ada yang lain. Belum minum susu dengko, belum minum apa lagi, belum makan pisang, lain-lain sebagainya. Baru air susu dia minum. Itu, dan maksimal berumur 2 tahun. Laki-laki, kenapa perempuan tidak masuk? Kenapa perempuan tidak masuk? Itu. Kenapa yang hadis najis mukhaffafah itu laki-laki saja? Anak bayi laki-laki, kenapa anak bayi perempuan langsung najisnya langsung mutawassithah, pertengahan. Najis mutawassithah itu seperti air kencing orang dewasa, kemudian tai, ya, kotoran apa saja, ya. Kemudian apalagi bangkai, darah, itu nanah, itu semuanya adalah najis. Jadi kalau misalnya termasuk minuman keras itu najis. Jadi kalau kita kena itu tidak bisa dipakai beribadah, pakaian tak. Jadi kalau misalnya kayak darah itu najis, tapi kalau sedikit najis yang dimaafkan. Contoh misalnya Allahu Akbar, ada nyamuk, kita pukul, melengket ke darahnya. Itu najis, tetap najis, tapi najis yang dimaafkan. Itu sama juga dengan nana, kalau sedikit tidak jadi masalah. Tetapi kalau masfuha, au damam masfuha, darahnya itu mengalir, itu tidak bisa, mengalir terus darahnya. Itu tidak bisa, harus ditutup itu darahnya. Gitu. Ya. Kalau najis mughallazah yang paling berat itu ada 2. Apa itu? Babi dengan anjing. Itu apa-apanya saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i apa-apanya saja. Kalau dalam mazhab Maliki itu anjing itu bisa dipegang loh. Dalam mazhab Maliki, tetapi harus sama-sama kering. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak, kering pun tidak bisa. Jadi kalau misalnya dikasih begini-begini ada anjing, walaupun misalnya bagaimana menggemaskannya itu anjing, kalau kita pegang itu harus dicuci dengan 7 kali air, salah satunya bercampur dengan tanah. Ya, seperti itu. Itu namanya najis, ada bendanya. Kalau hadas tidak ada. Jadi kalau bernajis, contoh misalnya anggaplah ini ada air, bernajis, kelihatan ini, ada najisnya ini. Ini namanya bernajis, ada bendanya. Tapi kalau berhadas tidak ada. Tidak ada bendanya. Contoh misalnya sudah kencing. Sudah kencing toh? Sudah kencing. Sudah makin ini cebok ini dan lain-lain sebagainya. Kita dianggap berhadas. Jadi hadas itu adalah keadaan. Nanti ada pembahasannya di sini kapan orang berhadas. Seperti keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Kita sudah tidur. Kita ini bersih nih. Mungkin tidur sebentar saja. Misalnya salat Jumat kita tidur, kita terlentang. Berarti berhadas ki. Berhadas kecil. Berarti harus berwudu dulu. Laki-laki, perempuan bersentuhan yang bukan muhrim. Sebentar saja mungkin misalnya di pasar kita ambil kembalian, sentuh sedikit tangan tak, otomatis itu adalah berhadas. Jadi berhadas itu adalah keadaan. Jadi tetap bersih itu orang berhadas, cuman tidak bisa melakukan ibadah. Di sini biasa ini orang bedanya. Jadi kalau kita bernajis harus apa? Kalau bernajis harus ke apa? Istinja. Kalau berhadas, kalau hadas kecil harus wudu, hadas besar harus mandi. Ini penting ini untuk kita ketahui. Ada biasa orang, contoh misalnya kalau di kampung kita jalan pergi salat subuh, gelap. Ternyata di tengah jalan kita injak tai sapi yang masih panas. Baru-baru lewat di situ sapi itu. Baru besar lagi. Itu tenggelam sampai mata kaki. Itu ada biasa orang kalau dalam keadaan seperti ini, berwudu lagi. Itu sebenarnya tidak usah berwudu lagi, karena tidak ada yang membatalkan wudunya. Yang perlu dia lakukan adalah istinja, cuci itu najisnya. Itu ya, ingat itu baik-baik.
Ya sama juga misalnya contoh misalnya di dalam masjid. Sementara kita salat Allahu Akbar ada teh cicak di sini. Karena kita ini tidak mau lihat kotor masjid, cari juga tisu tidak ada, kita japuk gitu. Japuk. Jangan simpan di kantongmu karena kalau simpan di kantongmu bernajis gitu. Ya. Ambil, buang keluar, cuci saja itu tangan tak selesai. Jangan lagi berwudu. Nah, ini juga ini. Itu ingus, itu bukan najis ya. Ingus bukan najis, ya. Tai mata itu bukan najis, tai telinga bukan najis, ya. Yang najis itu kalau air liur yang keluar ketika kita tidur. Nah, itu najis itu karena dia katanya kalau dalam kitab itu dijelaskan itu air yang keluar dari perut. Nah, kalau air ludah itu air yang keluar dari otak. Ya, jadi kalau air ludah itu tidak bukan najis itu. Sebetulnya misalnya ada temanmu cerita, "Duh, kayak bahasa bernajis oke, bukan najis itu." Itu ya, nah, itu tetap dicuci saja seperti biasa karena mungkin kotor, tapi bukan najis. Tidak menghendaki bilang harus dicuci sampai 7 kali apa? Salah satunya pakai tanah dan lain-lain sebagainya. Saya kira masih ada pertanyaan? Masih ada silakan. Oh ya silakan Ustaz. Ya. Iya. Ya, di situ tadi dikatakan bahwa kalau darah atau nanah yang sedikit itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalnya lukanya, misalnya ada luka besar, dianggap mie sembuh, ternyata mengalir ki. Oh, mengalir itu. Itu yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya lukanya, kalau dalam kitab itu seperti kitab Kifayah itu dijelaskan kalau kayak besarnya itu darah tuh kurang daripada uang koin, ya seperti uang koin yang berapa itu sekarang ini, yang 1.000 ya. Nah, tidak besar darahnya itu seperti darah nyamuk dan lain-lain, atau luka sedikit saja tapi sedikit saja darahnya itu dimaafkan. Tapi kalau sampai mengalir nih begitu, atau misalnya melubur lebih besar daripada uang koin, maka itu ya harus ganti. Batalkan salat tak. Itu tidak sami salat tak itu kalau begitu. Sama misalnya kalau misalnya kita salat Allahu Akbar. Wih, ternyata ada teh cicak jatuh. Kurang ajarnya ini cicak ya. Itu. Kita kasih begini, ada orang di sana. Atau bagaimana caranya? Atau seandainya misalnya tidak ada orang bisa kita kasih begitu. Itu dikasih begini lagi kalau masih basah, pindah di tangan tak, lebih batalkan salat. Itu sudah tidak bisa lagi dipakai salat. Kenapa? Karena kita bernajis. Yang namanya orang salat itu tempatnya, pakaiannya, dirinya harus terhindar dari najis. Itu ya. Sama juga itu misalnya kalau orang yang ingusan, saya Allahu Akbar. Misalnya dia langsung bersih. Itu langsung ada karaknya keluar. Bukan ludah ini, bedakan ludah dengan karak. Apakah bahasa Indonesia itu? Lendir, ya lendir ya, lendir. Itu kan biasa itu kalau batu-batu orang apalagi sekarang musim flu itu langsung matahang ada hijau-hijau mata bilang, keluar itu tidak boleh tidak boleh ditelangi. Kalau ditelangi itu sama dengan makan sama, apalagi kalau puasa orang jangan. Itu karena dia bukan lendir. Dia bukan ludah, lendir. Itu benda lain, dianggap benda lain. Makanya itu kalau bisa ya seandainya misalnya pakai surban ya, saya di surbannya. Bisa kasih masuk di kantong. Daripada begitu sampai lama tau mimannya rasa gitu. Nah, itu. Yang penting tidak boleh itu ditelan. Karena kapan kalau ditelan dalam keadaan salat itu batal kita punya salat. Ya. Ustazah, di sini belum pernah bertanya. Tidak apa-apa. Silakan. Ya, silakan. Iya.
Ya, begitu, memang seperti itu. Jadi eh, makan itu tidak membatalkan wudhu ya. Sama kalau biasa kalau kita Ramadan, kalau misalnya buka puasa bersama, itu asal jangan masih ada jalan kote di sini. Baru kita Allahu Akbar. Itu tidak bisa karena makan ketika salat batal salat. Kenapa kita disuruh untuk berwudhu lagi supaya itu setidaknya berkumur-kumur lah, berkumur-kumur ke dulu. Tapi jangan kopi susu dikumur-kumur sama aja itu. Sudah kumur-kumur, kopi susu lain kumur-kumur. Jadi berkumur-kumur supaya tidak ada itu di celah-celah gigi. Kenapa? Karena kalau di celah-celah gigi sedikit saja itu keluar dari gigi kita kemudian kita telan, batal kita punya salat. Jadi itu kalau kita salat itu wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Jadi salat itu hebatnya ini salat ya. Enggak tahu apa kalian sudah tahu. Salat itu mengambil semua rukun Islam yang lain. Ini 5 rukun Islam itu apa yang pertama? Syahadat. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Ini yang 4 ini ada semua di dalam salat. Ya, yang pertama syahadat. Pasti ada tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika kita tahiyat. Yang kedua zakat. Nah, zakat itu di dalam salat itu waktu kita. Maka itu orang baru mengatakan time is money. Waktu adalah harta benda, adalah uang. Makanya itu yang kita zakat itu waktu tak kita pakai zakat ketika salat. Kemudian puasa. Puasa di dalam salat itu tidak boleh dimakan memang dalam salat. Siapa yang makan atau minum atau mengunyah permen karet atau mengunyah permen, itu tidak bisa. Itu batal salatnya karena tidak boleh. Tidak, itu ada orang yang orang yang salat harus berpuasa. Kemudian haji. Yang mana itu haji di dalam salat menghadap kiblat. Orang yang tidak menghadap kiblat itu batal salatnya. Contoh misalnya kita sudah terang-terangan ini kiblatnya ini. Ini saja masjid kita ini di rumah kiblatnya karena tidak menghadap, mungkin sudah diperiksa ternyata tidak cocok menghadap kiblat kalau seperti ini, jadi dikasih seron sedikit. Kenapa? Karena seperti itu. Itulah haji di dalam salat. Harus menghadap kiblat. Seandainya ada jamaah bilang, saya menghadap ke sini, tidak bisa. Jadi ya. Jadi seperti itu. Sudah? Ya, silakan. Najis ya. 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 Jadi kalau misalnya kotoran anjing kita injak ya dicuci saja atau dibersihkan saja sesuai istinjanya, najis mughalladhah. Jadi 7 kali tanah, 7 kali air, salah satunya memakai tanah. Tidak usah berwudu lagi. Jadi wudu itu nanti kita laksanakan kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Apa itu yang membatalkan wudu? Contoh misalnya keluar sesuatu dari 2 lubang. Lubang depan dengan lubang belakang. Baik itu kencing, baik itu buang air besar, buang air kecil, baik itu kentut saja itu, biar sedikit. Itu langsung batal wudu kita itu. Tidak ada aja, tidak cebok jadi tidak apa. Atau kalau misalnya menyentuh perempuan yang bukan mahram kalau laki-laki. Sebaliknya kalau perempuan menyentuh laki-laki yang bukan mahram. Kemudian tidur dalam keadaan terlentang. Kemudian apa lagi? Hilang ingatan. Hilang ingatan misalnya maboki atau ke apa atau pinsang, itu batal wudunya. Jadi kalau orang pinsang itu batal wudunya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau tidak ada itu semua berarti aman. Itu biarpun najis mughalladhah, biarpun 1 kilo tai kita injak itu tidak jadi masalah. Istinja saja karena memang itu adanya istinja. Ya. Seperti itu. Masih ada? Ya, silakan. Iya, iya. Kalau misalnya bersentuhan tapi ada penghalang, ya ada penghalangnya itu tidak batal. Yes, misalnya ada sepupu datang baru mau salaman atau ada mau ambil, kita pakai mukena misalnya atau pakai kain, tidak batal wudu tak.
Itu ya, tidak batal wudhu. Ingat baik-baik ya, pernikahan itu tidak bukan membuat kita menjadi mahram, bukan. Jadi kalau misalnya suami istri nanti, ya suami istri nanti, itu istri kita itu kalau kita pakai mazhab Syafi'i tetap batal wudhu kalau disentuh. Atau misalnya mau pergi salat suami kita, salim ki dulu. Itu kalau dia pakai wudhunya Imam Syafi'i batal salatnya, kecuali kalau pakai Imam Malik ya tidak jadi masalah. Karena kalau Imam Malik tidak ada istilah batal wudhunya orang bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Itu, tapi ada wudhunya khusus. Ya, ada wudhunya khusus. Nanti kita bahas juga. Itu, makanya itu kalau misalnya kita Syafi'i ya rata-rata kalau Indonesia itu memakai Imam Syafi'i, tapi kalau kita naik umroh, apalagi kalau mau kita tawaf, itu harus memakai wudhunya Imam Malik. Kenapa? Karena kalau di sana itu kita sementara tawaf kan harus orang berwudhu. Nah kalau tawaf itu kakinya orang itu tidak ada, laki-laki perempuan itu tidak ada. Kalau di Madinah kan masih dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau ketika tawaf, tidak ada. Itu makanya bagusnya itu kalau kita memakai wudhunya Imam Malik. Jadi cocok memang di sana. Itu. Kalau di sini kan kita jarang sekali bersentuhan dengan perempuan. Itu bisa dikatakan tidak pernah. Ya, jadi kalau kita sentuh begini tidak jadi masalah. Rambutnya pun tidak masalah. Jadi bashar. Itu kulit dengan kulit. Jadi seandainya misalnya ada perempuan atau misalnya contoh sepupu misalnya mungkin karena dekat sekali, dikasih begini-begini rambutnya, itu tidak batal wudhunya. Kau juga tidak batal wudhumu. Nanti ya, atau ke giginya, giginya begitu, atau kukunya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kulit dengan kulit, itu, ya, itu, ya, itu. Oke, ya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau masih ada. Tidak usah takut. Ya. Ya, kalau misalnya sedikit tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya agak banyak mengenai pakaian dan lain-lain sebagainya, itu bagusnya sebenarnya kalau dia memakai perban atau apa tuh. Ya, kasihkan perban atau apa. Itu. Seperti itu. Ya. Masih ada? Ya, jadi saya kira sampai di sini dulu. Saya kira coba kita ingat-ingat baik-baik kalau kita berwudu, yang mana fardu di sini, yang mana sunnah. Sekali lagi beda itu pahalanya kalau kita mengenal itu, mana fardunya, mana sunnahnya. Nah, inilah orang yang berilmu itu lebih tinggi pahalanya ketika dia berbuat daripada orang yang tidak tahu, walaupun sama amalnya. Itulah keistimewaan yang diberikan kepada orang yang memiliki ilmu. Itulah ya, makanya kita insyaallah semoga Allah berkahi pertemuan kita ini. Ya, semoga kita senantiasa diberikan jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ilmu itu ada hadisnya Rasulullah, ya sebagian mengatakan pendapat ulama, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, hudannya, ya tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad illa bu'dan. Tidak ada yang bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini ya bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semua, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini dulu pengajiannya, insyaallah kita akan lanjut lagi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.